Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa subhanallah walhamdulillah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Kepada semuanya makhluk di jagat alam raya, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan bacakan kata mutiara hikam yang ke-80. Man ra'aitahu mujiban angkuli masuila, barang siapa yang melihat seseorang selalu menjawab apa yang ia ditanyakan kepadanya, wa mu'abbiron angkuli masyahida, dan menceritakan setiap apa yang disaksikan di dalam mata hatinya, wa dzakron ulama alima, dan menyebutkan setiap yang diketahuinya, fastadil amwujudi jahli, maka anggaplah mereka itu semuanya itu keluar dari bodohnya. Menjawab pertanyaan seseorang yang terkait ilmu batin yang ditancapkan ke dalam hati orang ahli makrifat oleh Allah Subhanahu wa taala, atau menceritakan segala sesuatu yang ia saksikan dalam mata hatinya dan menyebut semua yang diketahuinya itu kepada orang yang bukan haknya, itu akan menjadi bahan ejekan, bahan tertawaan, bahan olok-olokan, menjadi fitnah jika semuanya itu diceritakan kepada orang yang bukan ahlinya. Karena segala sesuatu tersebut yang Allah beritahukan di batin orang ahli ma'rifat itu merupakan rahasia Allah. Dan rahasia Allah itu tidak boleh diungkapkan sembarangan kepada orang yang tidak berhak, karena itu merupakan membuka aib, membuka rahasia, berarti tidak dapat dipercaya. Karena itu adalah merupakan amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan engkau tidak diberi ilmu kecuali hanya sedikit. Para sufi ahli thariqah mengatakan hati orang merdeka itu merupakan kuburan dari rahasia atau sir rahasia Tuhan. Itu adalah amanat dari Allah. Jika disebarkan berarti khianat. Tidak boleh diterangkan kecuali dengan isyarat saja. Karena kalau diterangkan kepada orang umum, orang yang tidak berhak, itu akan menjadi fitnah saja. Rasulullah SAW bersabda, sebagian dari ilmu itu ada yang sifatnya seperti barang simpanan. Tidak ada yang tahu kecuali ulama billah. Dan apabila dia menerangkan ilmu sir, orang-orang akan menjadi ingkar. Sayyid Ali bin Husain bin Ali berkata, hai saudaraku, banyak ilmu yang seperti mutiara atau berlian yang seumpama aku terangkan, maka aku akan dituduh sebagai orang musyrik, dan orang Islam menganggap halal darahku. Mereka menganggap perkara jelek yang dikerjakan sebagai kebaikan. Maka mutiara itu tetap aku simpan supaya sebagai kebaikan, dan supaya orang bodoh tidak tahu
dan akan membuatnya fitnah jika dia mendengarnya. Abu Hurairah juga berkata, aku hafal ilmu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 2 karung. Yang satu aku sebarkan dan yang satu jika aku terangkan maka engkau pasti akan memenggal leherku. Demikian sebab mengungkap ilmu sir, ilmu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak mudah bagi orang-orang dahulu, karena itu bersifat pribadi masing-masing. Pengetahuan secara rohani untuk untuk sampai ke situ harus menyaksikan sendiri, mengalami sendiri, masuk ke alam rohani itu sendiri. Nah, itu untuk belajar ilmu batin itu ada organisasinya yang namanya Toreko. Di Toreko itulah kita diajari yang kita bersifat fisik dan panca indera masuk ke alam rohani. Di situ ada pembimbing guru rohani yang dengan itu kita diajak masuk ke alam akhirat, yang mana bagi orang sufi alam akhirat itu dialami ketika saat hidup ini dengan bimbingan guru rohani. Guru rohani ini bukan manusia, tapi di dalam Al-Quran disebutkan nurun ara nur yahdillahu linuri mayasya, cahaya di atas cahaya yang diberikan kepada seseorang yang dikehendakinya. Tapi cahaya ini adalah hanya kiasan saja, kata-kata ini. Karena ilmu batin itu tidak bisa terdeteksi akal dan panca indera, sedangkan cahaya bisa dilihat oleh mata kepala. Sebab mengungkap ilmu sir Al-Halaj zaman dulu itu dibunuh di masanya, karena ia mengatakan jubahku ini tidak ada lain kecuali Allah. Karena memang sebetulnya segala sesuatu ini pada hakikatnya tidak ada. Manusia sebelum ada tidak ada. Sebelum dilahirkan ibunya tidak ada. Dan menjadi ada karena diadakan oleh Allah lewat dilahirkan ibunya. Kemudian keluar, besar, dewasa, menjadi tua, dan menjadi tiada lagi. Segala sesuatu yang di dunia ini adalah akan selalu berubah-berubah. Tidak ada yang mutlak. Yang mutlak hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu sebetulnya yang ada itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini ada karena diadakan, bukan ada dengan sendirinya. Sedangkan Allah itu ada dengan sendirinya, tidak terkait dengan waktu, tidak lekang oleh waktu, tidak sakit, tidak akan berubah, tidak bisa terdeteksi akal dan panca indera seseorang. Allah Maha Mutlak. Segala sesuatu yang terkait dengan Allah adalah bersifat mutlak. Karena itu bagi orang sufi segala sesuatu itu tiada, yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini dimensional di proses perjalanan secara rohani, bukan secara pemikiran saja. Dan itu adalah pengalaman dialami oleh mereka ahli-ahli sufi. Sehingga ada istilah fana dan kemudian bako. Fana, segala sesuatu ketika
sifat kemanusiaan, sifat kebinatangan, sifat setan dalam dirinya dihilangkan, kemudian bersihlah, dan akhirnya segala sesuatu dalam dirinya, apalagi dulu dia menganggap tiada, yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia hanya mengikuti apa yang diarahkan Allah saja. Karena itu di dalam hadis juga disebutkan bahwasanya seorang hambaku ketika tidak henti-henti melakukan sunat, kemudian sampai dia dekat kepadaku. Setelah dia dekat kepadaku, segala organ tubuhnya itu tergerak karena aku gerakkan. Maksudnya terjaga, ada yang mengatakan terjaga seluruh apa yang dari dia terjaga sehingga dipelihara oleh Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul hadi la subuli rosyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.